Suasana hening di kawasan Jalan Cibangkong Lor, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat, mendadak pecah oleh jeritan dan kekepan tragis pada Minggu malam, 19 Juli 2026. Di tengah temaram lampu jalanan kota, sebuah pertikaian berdarah berujung maut merenggut nyawa seorang pria setengah baya. Korban berinisial L, pria berusia 38 tahun, ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi bersimbah darah setelah dihujam senjata tajam oleh rekannya sendiri. Pelakunya adalah seorang pria berinisial An, berusia 31 tahun. Di balik insiden berdarah yang menggemparkan warga Cibangkong tersebut, terkuak sebuah pemicu yang teramat sepele, persoalan penagihan utang piutang yang tidak berujung temu kata mufakat. Uang yang nilainya tak seberapa nyatanya sanggup menguji akal sehat dan memicu amarah membara hingga merenggut nyawa manusia dalam hitungan detik. Kapolsek Batu Nunggal, Ibtu Ahmad Rifai, mengonfirmasi peristiwa tragis tersebut kepada awak media. Menurut keterangan pihak kepolisian, peristiwa berdarah itu dilaporkan terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 23 WIB, di saat sebagian besar warga sekitar sedang beristirahat di dalam rumah. Pihak kepolisian membeberkan fakta bahwa antara korban L dan pelaku An sebenarnya saling mengenal satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Namun, keduanya bukanlah warga asli yang berdomisili di kawasan Cibangkong. Keberadaan pelaku di lokasi kejadian malam itu adalah dalam rangka menginap sementara di kediaman milik sang paman yang berlokasi di Jalan Cibangkong Lor. Peristiwa naas ini bermula ketika korban L bersama salah seorang temannya mendatangi kediaman paman pelaku di Cibangkong. Maksud kedatangan L malam-malam tidak lain adalah untuk menagih piutang sebesar 2 juta rupiah yang telah lama dipinjam oleh pelaku An. Korban yang saat itu sedang sangat membutuhkan uang tunai berharap pelaku dapat melunasi utangnya malam itu juga. Namun, setibanya di lokasi, pelaku An mengaku bahwa dirinya sedang berada dalam kesulitan finansial dan tidak memegang uang tunai sebesar 2 juta rupiah untuk melunasi utangnya. Mengetahui hal tersebut, korban L berupaya mencari jalan tengah dan memangkas jumlah tagihannya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, korban memohon agar pelaku setidaknya membayar sebagian kecil utangnya terlebih dahulu, yakni sebesar Rp200.000, sementara sisa utangnya bisa dibayarkan di kemudian hari. Malangnya, penawaran kompromi tersebut kembali bertepuk sebelah tangan. Pelaku An bersikeras menegaskan bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki uang sama sekali, bahkan untuk nominal Rp200.000 sekalipun. Merasa kebingungan karena sangat mendesak membutuhkan uang, korban L kemudian memberikan opsi terakhir kepada pelaku. Korban meminta pelaku untuk menyerahkan telepon seluler atau ponsel pribadinya sebagai jaminan utang. Rencananya, ponsel milik pelaku tersebut akan digadaikan oleh korban untuk mendapatkan uang tunai yang sangat ia butuhkan malam itu. Namun, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh An. Penolakan keras dari pelaku inilah yang menjadi penyulut cekcok mulut dan percecokan panas di antara keduanya di halaman rumah. Adu mulut yang kian memanas dan tak terkendali di tengah kegelapan malam akhirnya memicu gelap mata pada diri An. Tanpa berpikir panjang, pelaku nekat mencabut sebilah pisau tajam yang ternyata sudah ia persiapkan dan bawa dari rumahnya sendiri. Tanpa belas kasihan, pelaku melayangkan serangan brutal ke arah tubuh korban L yang berada tepat di depannya. Hantaman pisau mau tersebut mengenai dada sebelah kanan korban serta melukai kedua belah tangan korban saat berupaya menangkis serangan. Luka tusukan fatal di bagian dada kanan yang menembus organ vital membuat korban L langsung roboh tersungkur ke tanah. Banyaknya darah yang keluar dari luka berat tersebut menyebabkan korban mengembuskan napas terakhirnya dan meninggal dunia seketika di tempat kejadian perkara sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis. Sadar bahwa tindakan nekatnya telah merenggut nyawa korban, pelaku An yang panik langsung berupaya melarikan diri dari lokasi kejadian menembus kegelapan ganggang warga. Namun,
Langkah pelarian pelaku tidak berlangsung lama. Bergerak cepat usai menerima laporan dari saksi mata, personel dari Polsek Batununggal langsung diterjunkan ke TKP dan melakukan penyisiran intensif di area sekitar. Hanya dalam waktu singkat dan di lokasi yang tidak jauh dari TKP, petugas kepolisian berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Jasad korbanlah yang penuh luka selanjutnya dievakuasi oleh petugas menuju rumah sakit untuk dilakukan proses autopsi guna mengamankan bukti forensik. Sementara itu, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Batununggal guna menjalani pemeriksaan hukum secara maraton. Atas perbuatan kejamnya yang terancam pasal pembunuhan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, pelaku kini harus bersiap menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi.